Halo sahabat konten. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita selalu menyelami dunia satwa liar yang penuh kejutan. Hari ini, kita akan membahas salah satu mamalia terbesar dan paling ikonik di Afrika, yang seringkali salah kita pahami, kuda Nil. Sekilas, mereka terlihat kalem dan menggemaskan saat berendam di air. Tapi, jangan tertipu penampilannya. Kuda Nil adalah hewan yang luar biasa kuat, punya perilaku unik, dan menyimpan banyak rahasia. Yuk, langsung saja kita bongkar 7 fakta menarik tentang kuda Nil yang mungkin akan membuatmu melihat mereka dengan cara yang berbeda. Fakta pertama yang paling penting untuk diketahui, kuda Nil adalah salah satu hewan paling berbahaya dan agresif di Afrika. Berlawanan dengan citra damai mereka yang sering terlihat di kartun atau film, kuda Nil bertanggung jawab atas lebih banyak kematian manusia di Afrika daripada mamalia besar lainnya, termasuk singa, macan tutul, atau buaya. Agresivitas mereka terutama muncul saat merasa terancam, melindungi wilayah, atau membela anak-anaknya. Mereka bisa sangat protektif terhadap air dan daratan yang mereka anggap sebagai miliknya. Invasi terhadap wilayah mereka, bahkan yang tidak disengaja, bisa memicu serangan mematikan. Kuda Nil memiliki rahang yang sangat kuat dan gigi taring yang panjang dan tajam, yang bisa tumbuh hingga 50 cm. Mereka mampu membuka mulut hingga 150 derajat, memperlihatkan kekuatan gigitan yang luar biasa. Serangan mereka bisa menghancurkan perahu kecil atau melukai predator besar. Kecepatan mereka juga mengejutkan. Meskipun tubuhnya besar, kuda Nil bisa berlari hingga 30 km per jam di darat untuk jarak pendek. Di air, mereka juga sangat lincah dan gesit. Kombinasi kekuatan, kecepatan, dan agresivitas inilah yang menjadikan mereka sangat berbahaya. Jadi, jangan pernah meremehkan kuda Nil. Jaga jarak aman dan hormati wilayah mereka. Penampilannya yang kalem adalah kamuflase sempurna untuk predator yang mematikan ini. Ini fakta yang unik dan mungkin bikin kamu heran. Keringat kuda Nil berwarna merah. Jangan khawatir, mereka tidak mengeluarkan darah. Cairan merah ini sebenarnya adalah tabir surya alami dan antiseptik yang dihasilkan oleh kulit mereka. Cairan ini disebut sebagai keringat darah karena warnanya yang menyerupai darah. Secara ilmiah, ini adalah pigmen yang disebut asam hiposudorik dan asam norhiposudorik. Kedua asam ini berperan penting dalam melindungi kulit kuda Nil dari efek buruk sinar matahari yang terik. Selain sebagai tabir surya, cairan merah ini juga memiliki sifat antiseptik dan antibiotik. Ini sangat penting bagi kuda Nil yang sering berendam di air kotor dan berlumpur. Fungsi antiseptik ini membantu melindungi luka atau goresan di kulit mereka dari infeksi bakteri. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di air untuk menjaga suhu tubuh dan melindungi kulit sensitif mereka dari sengatan matahari. Cairan merah ini menjadi lapisan pelindung tambahan yang vital saat mereka berada di darat. Jadi, keringat merah kuda Nil bukan sekadar keunikan warna, tapi merupakan adaptasi biologis yang brilian untuk kelangsungan hidup mereka di lingkungan panas dan berair. Alam selalu punya cara unik untuk melindungi makhluknya. Ini fakta yang paling sering disalahpahami. Kuda Nil tidak bisa berenang mengapung seperti hewan air lain, tapi mereka bisa berjalan di dasar air. Mereka memang menghabiskan sebagian besar waktunya di air, tapi cara mereka bergerak di dalamnya sangat berbeda dari yang kita bayangkan. Tubuh kuda Nil yang padat dan berat membuat mereka tidak bisa mengapung dengan mudah. Alih-alih mengapung dan menggerakkan kaki seperti berenang, mereka justru menggunakan kaki-kaki pendek namun kuat untuk berjalan, melompat, atau berlari di dasar sungai atau danau. Mereka juga bisa menahan napas di bawah air hingga 10 menit, memungkinkan mereka untuk tetap di dasar dalam waktu yang cukup lama. Mata, telinga, dan lubang hidung mereka terletak di bagian atas kepala, sehingga mereka bisa bernapas dan mengamati lingkungan tanpa perlu mengangkat seluruh tubuh ke permukaan. Kemampuan berjalan di dasar air ini membantu mereka mencari makanan di dasar sungai, menghindari predator di darat, atau bersembunyi dari panas matahari. Ini adalah strategi adaptasi yang efektif untuk hewan semi-akuatik seperti mereka. Jadi, kalau kamu melihat kuda Nil di air, jangan bayangkan mereka berenang bebas. Mereka sebenarnya sedang melakukan tarian unik di dasar, memanfaatkan berat tubuh mereka untuk bergerak di bawah permukaan air. Sangat mengejutkan, bukan? Kamu mungkin mengira kuda Nil adalah hewan pendiam. Tapi fakta keempat ini akan mengubah persepsimu. Kuda Nil adalah komunikator yang sangat berisik dan menggunakan berbagai suara. Mereka bukan hanya diam saja di air, loh. Kuda Nil mengeluarkan berbagai jenis suara, mulai dari dengusan keras, geraman, raungan,
hingga semburan udara yang bisa terdengar jauh. Suara-suara ini bisa mencapai 115 desibel, setara dengan suara konser rock atau pesawat lepas landas dari jarak dekat. Mereka menggunakan suara-suara ini untuk berbagai tujuan. Raungan keras sering digunakan untuk menandai wilayah, menarik pasangan selama musim kawin, atau sebagai peringatan kepada kuda Nil lain yang mendekat. Mereka juga memiliki suara khusus untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Uniknya, mereka juga bisa berkomunikasi secara substansial baik di darat maupun di bawah air. Suara mereka bisa merambat melalui air dan daratan, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan kelompok lain atau individu di kejauhan. Jadi, dunia kuda Nil tidaklah sunyi. Mereka adalah hewan yang sangat vokal, menggunakan repertoar suara yang kaya untuk menjaga tatanan sosial, mempertahankan wilayah, dan memastikan kelangsungan hidup kelompok mereka. Fakta kelima ini menjelaskan lebih lanjut tentang agresivitas mereka. Kuda Nil sangat teritorial, terutama kuda Nil jantan. Mereka sangat protektif terhadap wilayah air yang mereka tinggali, dan akan mempertahankan batas-batas itu dengan sangat sengit. Kuda Nil jantan sering terlibat dalam pertarungan brutal untuk memperebutkan wilayah dan akses ke betina. Pertarungan ini melibatkan penggunaan gigi taring mereka yang besar untuk melukai lawan, dan seringkali bisa berakhir dengan cedera serius bahkan kematian. Mereka menandai wilayah mereka dengan cara yang unik, menyebarkan kotoran mereka menggunakan ekor yang bergerak seperti baling-baling. Ini adalah cara yang efektif untuk menyebarkan aroma dan menunjukkan dominasi kepada kuda Nil lain di area tersebut. Sifat teritorial ini adalah salah satu alasan utama mengapa kuda Nil sering menyerang perahu atau manusia yang terlalu dekat. Mereka melihatnya sebagai pelanggaran batas dan ancaman terhadap kelompok atau wilayah mereka. Memahami sifat teritorial kuda Nil sangat penting bagi siapapun yang berinteraksi dengan mereka di alam liar. Menghormati batas-batas tak terlihat ini adalah kunci untuk menghindari konfrontasi yang berbahaya. Ini adalah paradoks yang menarik tentang kuda Nil. Kulit mereka sangat tebal, namun juga sangat sensitif. Kulit kuda Nil bisa mencapai ketebalan 5 cm, berfungsi sebagai perisai alami yang melindungi mereka dari gigitan predator atau luka saat bertarung. Meskipun tebal dan tangguh, kulit ini sangat rentan terhadap dehidrasi dan sengatan matahari. Kuda Nil tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, sehingga mereka tidak bisa mendinginkan diri dengan berkeringat. Ini menjelaskan mengapa mereka harus menghabiskan sebagian besar waktunya di air atau lumpur. Air dan lumpur berfungsi sebagai pelembab alami dan pendingin untuk kulit mereka. Jika kulit kuda Nil terlalu lama terpapar sinar matahari langsung tanpa air, mereka bisa mengalami dehidrasi parah dan kulitnya akan pecah-pecah. Kelenjar khusus di kulit mereka memang mengeluarkan cairan merah berminyak yang sudah kita bahas tadi, membantu melindungi dari sinar UV dan infeksi. Namun, cairan ini tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan mereka akan air. Jadi, meskipun tampak kuat dan kebal, kuda Nil memiliki sisi sensitif yang membutuhkan perlindungan dari lingkungan ekstrim. Ini adalah adaptasi unik yang membuat mereka terus mencari air sebagai rumah kedua. Terakhir, ini mungkin akan mengejutkan mengingat ukuran dan agresivitas mereka. Kuda Nil adalah herbivora dan sebagian besar merumput di malam hari. Meskipun mereka terlihat seperti karnivora ganas, makanan utama mereka hanyalah rumput dan tumbuhan air. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar siang hari di dalam air untuk menjaga suhu tubuh dan menghindari sengatan matahari. Namun, saat senja tiba, mereka akan keluar dari air dan berjalan ke daratan untuk merumput. Mereka bisa berjalan hingga beberapa kilometer dari sumber air untuk mencari padang rumput yang subur. Dalam semalam, satu kuda Nil dewasa bisa mengonsumsi hingga 40-50 kg rumput. Mereka memiliki gigi geraham yang besar dan kuat untuk menggiling tumbuhan. Meskipun gigi taring mereka tampak menakutkan, itu lebih digunakan untuk pertahanan dan pertarungan antar jantan, bukan untuk berburu mangsa. Kebiasaan merumput di malam hari ini juga merupakan strategi adaptasi untuk menghindari panas terik siang hari dan bersembunyi dari predator yang aktif di siang hari. Mereka memanfaatkan kegelapan malam untuk mengisi perut mereka. Jadi, di balik tubuh besar dan reputasinya yang menakutkan, kuda Nil sebenarnya adalah pemakan tumbuhan yang rajin. Ini adalah pengingat bahwa penampilan luar bisa sangat menipu di dunia satwa liar. Wah, gak kerasa ya? 7 fakta menarik tentang kuda Nil sudah kita bahas semua. Dari agresivitasnya yang mengejutkan, keringat merahnya, kemampuan berjalan di bawah air, suara yang berisik, sifat teritorial, kulit sensitif, hingga kebiasaan makan rumput di malam hari. Kuda Nil memang makhluk yang sangat kompleks dan penuh rahasia. Fakta mana yang paling bikin kamu kaget? Atau kamu punya fakta unik lain tentang kuda Nil? Yuk, share di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa like video ini kalau kamu suka. Subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.